Halo guys, balik lagi sama aku Vira di konten FIFA 22 Career Mode episode ke-38. Episode kali ini kita akan memainkan pertandingan menghadapi Napoli, dan juga kita akan menghadapi deadline day, dan kita akan lihat ada pemain kita yang pergi, dan untuk pemain yang datang sudah stop, tidak ada lagi. Untuk itu kita langsung aja ke videonya guys. And I lost my mind. Love you taking my soul. I fix it up. I love you now. All we've got is hurt. Can you feel it through your veins? My sins closes. Ya, kita sudah masuk di pertandingan lawan Napoli, dan di episode sebelumnya sudah kita menang 4-0. Kemenangan menjanjikan menghadapi Bolonya, dan hopefully di lawan Napoli kita akan menang Grazie per juga. essere intervenuti oggi. Direi di cominciare con un Kita primo mungkin giro press di conference dulu. domande. Apakah kita khawatir dengan Napoli? Nah, kita bilang aja kita excellent ya, we are excellent. Apakah kita akan menjual beberapa pemain? Ya, kita jawab we want success here. Makanya kesuksesan yang kita raih ini kita butuh dengan pemain yang bagus-bagus. Purtroppo è ora, la conferenza stampa si chiude qui. Targetku masih Grazie per sama, aver yaitu partecipato. juara UCL yang prioritas utama ya, karena di musim lalu kita sudah menguasai Italia. Diego Thomas ke Udinese. Ya, pemain ini sudah kita lihat di episode sebelumnya ya, dan Hummels pindah ke PSG. Kuat sekali PSG. Dan kita harap jangan bertemu dengan pemain-pemain seperti PSG dan Madrid ya. Karena Madrid sudah beli Erling Braut Haaland. Dan kita mungkin bisa intip dulu dari Youth Academy kita. Johnson boleh nih, mungkin nanti kita promosiin ya. Ini loh, Guerrero loh, dari musim pertama loh, ndak terus usianya, ndak nambah-nambah. Ndak bisa kita promosikan sampai potensinya turun sudah 85. Kita buang-buangin ya yang pemain potensinya turun di bawah 85, mungkin kita dropin atau 82an ke bawah. Kalau Guerrero kita tahan dulu. Nggak bisa kita promosikan, masih 15 tahun dia. Ya mungkin itu kita akan latih dia. Mungkin kita bisa latih dia. Center back dia bagus nih. Kita latih dia sedikit-sedikit dulu. Kita akan tetap taruh dia di mungkin defense right back aja ya. Dan budget kita masih banyak, memang masih 80-an juta. Tapi kita akan stop pembelian pemain kita karena squad kita sudah cukup, bahkan lebih dari cukup kalau aku bilang. Setelah melihat pertandingan pertama menghadapi Bolonya, kemenangan meyakinkan 4-0, dan pertandingan kali ini kita hopefully dapat menang. Trippier, Napoli, Sule Manolas, gila nih backnya nih, strikernya Gori. Si main mereka jual ya ke Leipzig. Pertandingan kali ini kita akan mungkin boleh naikin Pellegrini seperti biasa. Pellegrini, lalu siapa lagi yang kita akan coba bawa? Mungkin ya Taren, karena sudah mencetak gol di episode sebelumnya. Mungkin kita boleh bawa dia. Mungkin kita akan coba ganti si Conti mungkin ya. Dan apakah dia boleh langsung masuk? Tapi kayaknya nanti aja deh. Kita butuhkan dia mungkin di babak kedua ya. Ketika sudah pemain lawan capek, mungkin kita akan masukin dia. Mungkin gini aja pemain-pemain yang akan kubawa di pertandingan menghadapi Napoli di Stadion Olimpik. Dan hopefully kita bertemu Chesney ya. Akhirnya kita bertemu dengan Chesney yang kita jual ke Napoli dengan harga yang fantastik, dan
Dengan alasan itulah kita mendatangkan Donnarumma. Mungkin kalau kalian belum nonton, mungkin bisa buka playlist dan tonton episode di Piemonte Career Mode awal-awal ya. Masih banyak kesempatan untuk kalian ngejar episode, karena ini baru juga episode ke 38 ya, 38 atau 37 ya, 38 ya. Ini dimulai dan bola untuk kita pertama. Moiskin memberikan ke belakang pada Locatelli, masih Locatelli kepada Chiesa kepada Locatelli lagi, melebar Locatelli pada Paulo Dybala, masih Dybala memberikan kepada Moiskin ya, Moiskin ke belakang pada Arthur. Sabar para pemain Piemonte untuk membuat pemain Napoli untuk keluar dari zona pertahanan ya. Cancelo melebar pada Alphonso Davies, dua fullback yang overpower. Davies memberikan kepada Chiesa, masih Chiesa angkat bola dia kepada Alphonso Davies, berduel dengan Elmas ya, dapat Elmas. Trippier langsung jauh kepada Guri, coba berduel, sayang sekali tidak dapat ya si Bastoni. Ke belakang dia Fabian berikan kepada Lobotka kepada Insigne, masih Insigne ke tengah kepada Fabian, masih Fabian berikan kepada Cancelo kepada Locatelli berikan kepada Arthur sekarang, masih Arthur berikan kepada Alphonso Davies berikan kepada Federico Chiesa berikan kepada Alphonso Davies maju menyerang. Alphonso Davies maksudnya berikan kepada Moisekin, Insigne berikan kepada Elmas, masih Elmas ya. Pertandingan ke 50 ya, 50 karir 50 kemenangan. Sudah 50 kemenangan kita di Piemonte ya. Luar biasa, nggak kerasa 50 kemenangan kita bersama Piemonte Calcio. Kartu kuning Fabian. Chiesa berikan kepada Locatelli sekarang, Locatelli kepada Paulo Dybala, masih Dybala berikan kepada Arthur sekarang, Arthur kepada Locatelli berikan kepada Arthur lagi, Arthur berputar berikan kepada Chiesa berikan kepada Moiskin, masih Moiskin ke tengah kepada Arthur memberikan kepada Paulo Dybala sekarang, Dybala masih Dybala berikan kepada Chiesa melebar kepada Arthur, masih Arthur angkat bola, mungkin Arthur memberikan kepada Moiskin, sayang sekali berhasil dapat Sulu. Luar biasa backnya Sulu Manolas nih. Koulibaly-nya pergi berarti ya. Arthur lebarnya pada Joao Cancelo berikan kepada Kulusevski sekarang, Kulusevski kepada Moisekin berikan kepada Paulo Dybala coba shooting mungkin, deflection lagi. 2 gol di 2 episode kita, deflection lagi. Hitungan kali ini own goal atau tetap Paulo Dybala? Sule ya yang melakukan deflect bola, shooting dari Paulo Dybala di bloknya, lalu bola berpindah arah. Sepertinya own goal sih hitungan ini. Own goal sayang banget sih ya, bola berpindah arah ya setelah diblok oleh Nicolas Sule yang di live sudah resmi pindah ke Dortmund. Tetap Dybala ucap di Dortmund, pindah ke Dortmund yang sudah di musim panas nanti baru pindah secara gratis. Ini apa-apaan ya, Bayern Munchen dan Dortmund sering banget tukar-tukar pemain gitu. Setelah kita tahu Götze, Lewandowski dan Hummels, beberapa pemain yang pernah membela kedua tim. Fabian sekarang, masih Fabian. Dapat Locatelli, cukup Locatelli. Delik berikan belakang pada Bastoni, masih Bastoni ya, melebar pada Delik, masih Delik berikan pada Locatelli sekarang, Locatelli ya, berhasil terebut, masih bisa dapat. Delik sekarang berikan pada Bastoni, masih Bastoni belakang daripada Locatelli. Sabar para pemain Piemonte ya, familiar face. Ocesis ini mantan pemain dari Piemonte Calcio, kita jual di bulan Januari kalau nggak salah ya, bulan Januari. Mungkin kalian bisa nonton lagi di playlist, ada di description box aku taruh playlist dari Piemonte. Mungkin kalian bisa maraton tipis-tipis sambil mengejar episode. Lepas ke dalam untuk Piemonte, Locatelli memberikan pada kencang betul nandukan gua, kayak nyataan, kayak mau syuting. Trippier, Elmas, Manolas sekarang kepada Fabian kepada Lobotka, masih Lobotka, penjauh kepada Lozano. Offside sepertinya Lozano, jelas ya, enggak kayaknya offside itu.
jelas selangkah kayak gitu. Alfonso Davies memberikan pada Bastoni, sekarang Bastoni pada Arthur masih Arthur cari ruang, dia mencari teman yang gosok. Arthur memberikan pada Dybala melebar, enggak, dia memberikan tengah pada Locatelli. Arthur sekarang masih Arthur coba mencari ruang, dia Arthur melebar, dia Arthur angkat bola, maksudnya memberikan ke tengah kepada Miskin dan Dybala yang siap di dalam kotak penalti dan hanya menghasilkan corner. Dybala yang akan ambil, delivery ke tengah, bikin pada Delik, berduel dengan Szczesny. Cukup pembuktian diri Szczesny sih. Kalau dia tampil bagus, dia akan menyusahkan kita ya. Chiesa yang ke tengah pada Dybala memberikan maksudnya kepada Dejan Kulusevski. Dapat pemain dari Napoli. Guri sekarang melebar dia kepada Lobot, masih Lobot. Coba mencari temannya di sisi tengah sepertinya. Lobot memberikan pada Fabian, masih Fabian mencari ruang, syuting mungkin, coba syuting ke kanan, berhasil diblok oleh Bastoni. Kucuk Bastoni. Ya, Chiesa benar menang. Musikin memberikan pada Paulo Dybala angkat bola pada top, dia kepada Musikin, masih Musikin, coba syuting mungkin Musikin, diblok. Szczesny. Serangan balik dari Napoli. Lozano ada Elmas sekarang, Elmas melebar pada Guri, tidak kepada sini, masih dapat Delik. Salah sih kalau main bola-bola atas sama pemain kita loh, jangkung langsung Delik. Bastoni, Dybala memberikan pada Dejan Kulusevski sekarang, Kulusevski pada Musikin, masih Musikin berikan kepada Dybala kepada Dejan Kulusevski sekarang, masih Kulusevski. Coba maksudnya memberikan bola kepada Arthur, sayang sekali, dan habis babak pertama kita berhasil unggul 1-0 atas Napoli lewat gol Paulo Dybala yang di-flag oleh Nicolas Soler. Milan imbang 1-1. Ada dengan rival-rival kita, sepertinya mereka sedang tampil dalam kondisi yang kurang bagus ya. Mungkin alasan ini mungkin yang kita bisa jadikan patokan untuk kita lebih fokus ke UCL ya, melihat lawan-lawan kita. Mungkin baru pertandingan awal sih memang, tapi at least kita di awal-awal nih bisa langsung menguasai klasemen itu bagus. Musikin sekarang, ditabrak di tengah sulu. Lobot mungkin pada Fabian angkat bola kepada Elmas. Salah aku bilang kalau dulu udara, kecuali Sulu sama Manolas yang maju. The top ke Chiesa, masih Chiesa. Iya, Chiesa coba shoot, masih kita gol. Pedroquia Chiesa melalui assist dari over the top dari Paulo Dybala, harus membobol gawang dari Szczesny ya. Ya, tepat timingnya dan kita unggul 2-0 di menit 52. Federico Chiesa. Ya, dapat lagi kita, dikasih ternyata. Kulusevski mungkin pada Dybala. Direbut lagi oleh Fabian. Dapat Locatelli kucuk. Guri. Bikin pada Elmas sekarang. Masih Elmas. Coba dibayang-bayangi Arthur. Arthur mencoba membayanginya. Tidak ambil sekali. Bastoni. Kucuk Bastoni. Dapat Donnarumma. Kucuk. Dapat Donnarumma. Masih mendekati kepada Arthur kepada Davis kepada Chiesa ke tengah kepada Musikin, balik lagi pada Chiesa, masih kejar ke Chiesa, melihat ada handball sepertinya Manolas, passing dari Chiesa mengenai tangan dari Kostas Manolas. Dengan pemain Elmas digantikan sampai masuk nomor Dini. Dybala yang akan ambil penaltinya. Apakah dia bisa membobol gawang dari Szczesny? Ya, memang pengalaman tidak pernah bohong ya. Szczesny membaca penalti dari Dybala, mungkin sering dia latihan penalti bareng dan terbaca ternyata. Coba tanduk, Dybala mungkin langsung emosi ya, langsung coba membobol gawang dari Szczesny. Delik coba tanduk, kalah dulu oleh Manolas.
Cesa sekarang, masih Cesa ke tengah kepada Delik, masih Delik kepada Musikin, Kin kepada Delik, ya berputar Cesa, aduh sayang sekali salah passing Cesa, memberikan pada Fabian dia. Insinya sekarang, Insinya ya, Vertonghen pindah ke Lille ya, Guri, masih Guri, coba dimain-main Locatelli, tengah kepada Lobotka, berhasil bobol gawang kita oleh Lobotka di menit 64 lah. Sayang sekali clean sheet dari Donnarumma, dan bahkan kita berpeluang untuk diimbangin oleh Napoli karena waktu masih panjangnya. Kulusevski sekarang kepada Musikin, masih Musikin ya, Musikin bawa bola, putar dia mencari teman, aduh salah passing lagi, langsung angkat bola, jangan dibiarin bola bawa bola terus ya. Cancelo, coba yang Cancelo, Insinya, Insinya memberikan kepada Guri di tengah, balik lagi kepada Insinya, hati-hati Insinya coba syuting, kucuk rumah syuting ciri khas dari si Insinya ya. Oke, kita boleh lakukan pergantian pemain, mungkin Alphonso Davies kita ganti Pellegrini seperti biasa, dan Tonali boleh masuk menggantikan Arthur, dan Dybala digantikan oleh Fernandes. Kenapa Ihattaren yang tidak masuk? Ini Ihattaren ya, boleh Ihattaren aja lah, kok malah Fernandes yang gue masukin ya. Fernandes biarkan dia memimpin lini kedua aja, di lapis kedua, untuk support sub gini kita kasih pemain muda kita. Sini ucuk Pellegrini, Ihattaren sekarang dapat bola, Ihattaren, aduh udah rebut lagi, Lozano coba syuting, gila, juga sama. Mungkin kita akan ubah sedikit taktik kita akan main fast build up dan forward runs untuk mengejar gol ya, dan kita akan banyakin player in the box atau pemain kita di dalam kotak penalti. Langsung imbang. Lozano di menit 72 berhasil menyamakan kedudukan. Ihattaren memberikan pada Locatelli pada Tonali yang masuk menggantikan Arthur. Delik lebar pada Cancelo, masih bawa Cancelo kepada Kulusevski, Ihattaren kepada Kin kepada Locatelli maksudnya. Ya, serangan dimulai lagi dari Napoli. Insinya sekarang coba dibayang-bayangin Cancelo, lewat Cancelo, angkat bola dia memberikan kepada Lozano, coba syuting Lozano, Donnarumma kali ini berhasil tampil baik, dua set di menit-menit akhir ya, 15 menit akhir maksudnya. Ihattaren, diserang terus kita nih, Manolas, Lobotka, masih Lobotka, coba syuting mungkin, Donnarumma sepertinya dia tuh bangun mempertahankan gawang untuk tidak kebobolan di gol ketiga. Milik masuk menggantikan Guri, Arkadius Milik masuk, dapat ya handball sepertinya. Fabian Bastoni bikin pada Pellegrini sekarang, mungkin kita bisa bangun serangan dari awal. Tonali belakang pada Locatelli kepada Ihattaren, masih Ihattaren kepada Musikin, coba syuting mungkin Musikin, 3-2 di menit 81 dapat gol yang dicetak Musikin. Kucuk belum habis ternyata, masih bisa pemain-pemain kita untuk mencetak gol. Turbo dari Ihattaren tuh berhasil dimanfaatkan oleh Musikin, membobol gawang dari Szczesny ya. Kucuk Miskin, 3 gol dari 2 pertandingan, jadikan mungkin top skor kita di 2 pertandingan awal. Musikin, Lobotka ya, saatnya kita mempertahankan keunggulannya atau setidaknya menambah 1 gol untuk menjaga jarak aman. Arkadius Milik lebar pada Lozano, kucuk Pellegrini, Bastoni sekarang bukan pada Delik, masih Matis Delik bukan pada Locatelli kepada Tonali,
masih Tonali melebar daripada Pellegrini, masih Pellegrini berikan kepada Miskin kepada Ihataren. Ditabrak sudah deh. Kulusevski berikan pada Joao Cancelo, sekarang Cancelo pada Ihataren melebar pada Dejan Kulusevski, angkat bola dia, coba syuting Chiesa, luar biasa koneksi Chiesa dan Kulusevski. Passing dari Kulusevski mengarah tepat ke Pedro Chiesa. Dan pemain dari Napoli Politano masuk menggantikan Mario Rui. Ini mulai menyerang mereka nih. Kulusevski yang akan ambil corner, bisa pergedangan berikan pada Chiesa, dia berhasil ditinju oleh Szczesny dan bola keluar untuk Napoli. Dan 3 menit tambahan waktu di babak kedua ini, 3 menit akhir untuk menjaga asa kita menang 3 poin lagi di pertandingan kedua. Demi memberikan pada Insigne, sekarang masih Insigne ya, masih Insigne ternyata nggak ada yang coba rebut ternyata. Demi kepada Trippier kepada Lozano kepada Demi, masih Demi coba Demi bayangi Tonali, ucup Sandro Tonali ya, habis buang ya, habis babak kedua dan kita berhasil menang 3-2. Keunggulan yang aku bilang sangat riskan ya, dengan skor 3-2, tapi ini lawannya Napoli, salah satu tim kuat di Serie A. It's good for us. Ya, passing kali ini melebihi 100 ya. Milan menang 2-1 atas Torino. Fiorentina imbang atas Bergamo. Mungkin kita akan post match interview dulu sebelum kita masuk ke deadline day ya. Dan kita akan tutup episode kali ini di pertandingan selanjutnya aja. Mungkin kita È tutto. Grazie ancora per la sua gentilezza. Kita sudah masuk di deadline day dan kita mungkin akan melihat adakah beberapa pemain kita yang akan keluar lagi di transfer window musim panas ini. Kita akan advance dulu di tanggal 30 dan kita akan latih para pemain lapis kedua kita. Dan selanjutnya kita akan menghadapi siapa ya? Belum terlihat. Udah masuk di tanggal 30 dan belum ada tawaran transfer untuk beberapa pemain kita yang kita taruh di transfer list dan loan list. Ya, sudah masuk di deadline day dan Dragusin loan out. Dan beberapa pemain kita yang pergi ke national timnya. Kita bisa lihat transfer. Aspilicueta ke Lyon. Bergamo datangin Jerman Valera. Belum ada transfer menarik ya. 10 jam terakhir dan kita tidak akan melakukan pembelian lagi, tapi kita cukup untuk melihat pemain kita untuk ditawar keluar. Kali ini dihubungkan dengan Lorient. Barcelona, Borussia Dortmund membeli Sergio Roberto. Inter, siapa nih pemain muda Polandia? Marcel Lacroix pindah ke Villarreal. Wow. Kita cuma 9 jam terakhir dan sambil menunggu tawaran transfer untuk beberapa pemain kita. Ya, belum ada juga. Mungkin kita intip lagi transfer. Petanya ke Newcastle ya. Simon Kjaer pindah ke Leicester. Ini memperlemah pertahanan dari Milan. Kita advance sampai 7 jam terakhir. Belum ada juga tawaran untuk pemain kita. Kita advance lagi 1 jam. Ya, belum ada juga.
Kalau ada pemain yang masuk ya, Dele Blind pindah ke Lille. Kita intip lagi transfer yang terjadi. Dele Blind pindah ke Lille. Darwin di pemain bertalenta nih, pindah ke Torino. Waduh, bahaya Torino, kehilangan Belotti. Waduh, Madrid sekuat apa sudah nih. Ada Ruben Neves juga, Mönchengladbach. Casey-nya pindah ke Mönchengladbach, bagus nih. Dembele pindah ke Leverkusen, Moussa Dembele. Pembelian termahal masih Haaland ya, 272.600.000. Aduh, Dybala dapat tambahan transfer oleh Liverpool. Si pelit uang. Kita akan reject. Oleh Dybala not for sale. Kalau kau beli 250 juta boleh lah. Dia mau tukar Joe Gomez dengan uang 80 juta. Dan itu tidak akan menggoyahkan kita. Kita advance lagi sampai 4 jam terakhir dan kita lihat apakah ada tawaran transfer lagi. Nothing. Pak, PSG beli Thomas Partey. Kenapa tim-tim besar belinya banyak-banyak nih? Karlan Grant ke Cagliari, Real Betis, Carles Gil. Coutinho ke Napoli. Waduh. Luar biasa pembelian pemain Serie A ya. Tidak mau kalah dengan tim-tim besar sih. Tim-tim besar Premier League dan La Liga. Tapi seperti kata Coach Justin, Serie A adalah tempat buangan bagi pemain-pemain tua yang habis masanya di 4 top league yang ada di dunia. Contohnya Coutinho yang memilih pindah ke Napoli. 3 top deal itu Madrid semua punya. Madrid kehilangan Toni Kroos dan membeli Ruben Neves. Dan 1 jam terakhir sebelum deadline day dan kita akan tutup, tawaran transfer. Arthur ditawar oleh Roma FC 73 juta. No. Dan kalaupun aku accept juga nggak akan bisa pindah. Kita reject aja. Ya, kita sudah masuk di deadline dari 1 jam lagi. Kita lihat tim mana yang paling boros. 60 juta Bergamo. Kita sih paling boros, 66 juta. Bolunya aja 66 juta ngeluarin uang. Cagliari 26 dengan profit ya 18 juta. Gak ada pembelian yang mengerikan ya. Fiorentina 44 juta datangin Schulz, Bazur dan Aitron, menjual Milinkovic dan Biraghi. $29 juta. 56 juta dari Sensio datang dan dia menjual beberapa pemain juga. Latium sepertinya serius nih. Dia datang kedua left back buat apa? Tapi Luis Alberto nya pergi. Dan Milan Richarlison, Bastida, Peters menjual Kier dan Casey. Osimhen keluar di Lorenzo. Dia banyak. Dia datangin Sulu dan bisa Guri dan Coutinho. Dan kita lihat pembelian kita 150 juta dan 10 juta hanya pemain yang keluar 10 juta. Kita membelikan Celo dan Davis via serta Andreasen. Lalu untuk Roma 100 juta dengan profitnya 93 juta. Ya 3 pemain dijual, cuma 2 pemain yang masuk. Sassuolo 83 juta. Spend money yang banyak. Spezia, Torino juga 66 juta. Wow, banyak sekali pembelian yang menggemparkan di transfer kali ini. Dan banyak-banyak tim Serie A yang
menggelontorkan dana besar demi menjegal kita mempertahankan gelar. Mungkin kita bisa intip pembelian termahal ya, terus kita intip pembelian terbaru. Brandon Williams pindah ke Soton, Merino ke Munchen. Wow, luar biasa, banyak sekali pembelian pemain yang berbahaya. Pellegrini ke Bournemouth, Thomas Partey ke PSG. Pembelian termahal masih Erling Haaland dengan 270-an juta. Lalu Goretzka ke Barcelona 178 juta dan Ruben Neves ke Madrid 99 juta. Wow, luar biasa pembelian dari Madrid ya. Frank Kessie ke Gladbach 90 juta. Kimpembe ke Sevilla. Olmo ke PSG. Wow, luar biasa beberapa pemain yang pindah, yang Merino ke Sociedad dan Davis ke Piemonte, Osimhen ke Leipzig, Anthony ke Roma. Wah ya, ada Anthony dong, sisi killer luar biasa. Cancelo ke Piemonte 75 juta. Mahalan kan Anthony daripada Cancelo karena umur juga sih sebenarnya. Tapsoba 73 juta ke Dortmund. Makanya dijual Hamel ke PSG ya. Ini Toni Kroos ke Van Bissaka ke Napoli, Bellingham ke Olympique Lyon, Denis Zakaria ke Wolfsburg. Aduh, seharusnya bisa kita datangin Zakaria. Dan Calvert Lewin, Pau Torres. Dua strikernya dijual Everton, luar biasa. Raphinha ke Madrid, Sule ke Napoli. Sekuat apa Real Madrid nih? Tierney Leicester, Martinez ke Sporting, Nuno Mendes ke Latium, Gakpo ke Soton, Asensio ke Inter, Bobakar Kamara ke Villarreal. Banyak, di atas 50-an juta semua nih mereka nih. Gonzalo Guedes ke Bergamo. Waduh, Bergamo. Pickford ke West Ham, Everton ke ATM, Diego Carlos ke Munchen, Alvarez ke Bilbao, Patrick Schick ke Newcastle, Spinazzola ke Real Madrid, Guri ke Napoli, Zubeldia Monaco, Botman Partey. Banyak sekali nih. Ini semua pemain di bawah 50 jutaan nih, tapi sangat besar juga harga transfernya. Jovic ke Dortmund. Nah, ini sepertinya Jovic pindah ke Dortmund karena alasan Haaland yang dibeli oleh Madrid. Oke, kita advance 1 jam terakhir kita. Dan berakhir sudah transfer summer, dan kita akan mengarungi pemain-pemain dengan pemain yang ada dan beberapa pemain yang belum juga dapat tawarannya. Mungkin kita training dulu dan kita kirim dulu pemainnya kita ya, tim kita ke mungkin Belanda sudah, Italia sudah, atau kita kirim ke Italia lagi, Kroasia, Albania, Greece, Spanyol, Portugal, Italia, Turki. Mungkin ke kita coba ke Amerika Latin, dan kita coba Argentina ke 9 bulan Argentina. Siapa tahu dapat bibit-bibit Paulo Dybala muda. Kita training dulu, dan sebelum itu kita akan lihat lawan kita siapa sih selanjutnya. Mana nih, tanggal berapa kita main? Tanggal lawan Venezia di tanggal 11, dan kita akan training di
kita akan padatkan training kita seperti biasa guna membuat sharpness kita lebih meningkat dan siap pertandingan menghadapi Venezia. Mungkin non Venezia mungkin lapis kedua boleh masuk. Kita advance dulu, dan yang masuk ini beberapa pemain lapis kedua ya. Profil 100 sharpnessnya. Mandragora baru dapat tawaran transfer dari Latium. Boleh lah, coba ayo kita transfer ya. Kalau kau bisa kasih 25 bolehlah keluar. 25 atau 30 dapat kali ini. 25 aja kita nggak boleh maruk ya. Mandragora mungkin di 25 mungkin ya. Ya diterima Mandragora. Oke, tinggal negosiasi transfer dengan Latium. Kalau berhasil ya Mandragora akan pergi di bulan Januari, tapi bukan di sekarang tapi Januari. Mandragora datang lagi tawaran transfer oleh Napoli. Laris manis nih Mandragora di tim-tim Italia. Kita coba negosiasi dengan Fiorentina dan Juventus juga sering berbisnis dengan Benadesi, Vlahovic, Chiesa, semua pemain yang pernah bermain di Fiorentina. Mungkin kalau kita bisa minta harga sama dengan Latium boleh kita lepas dia, tapi kita lebihin kali. Itu 26.500.000 ya diterima. Harusnya tadi aku kasih Latium lebih tinggi nih berarti. Ya enggak apa-apa lah, beda 1.500.000. Kita advance lagi dan training beberapa pemain kita. Ya, training dulu. Oke, kita sim aja karena sudah A semua. Ya, tanggal 4 training lagi kita. International break ternyata. Dan Dybala tidak dipanggil ke Argentina. Eropa berarti ini Euro. Ya kita sim aja. Banyak pemain kita yang dipanggil ya, tapi tidak seperti Piala Dunia kemarin yang semua pemain kita dipanggil. Karena ini Euro sepertinya, hanya beberapa pemain yang dipanggil. Belum ada informasi Mandragora pergi ke enggak. Oke, kita akan tutup episode ke Mandragora akan pergi ke Latium. Dan kita dapat tawaran lagi untuk Bentancur di PSG lagi. Mungkin PSG punya uang lebih, bolehlah 50 juta. Kalau PSG mah kita berani tawar gede-gedean nih, karena kita sudah seperti partner bisnis dengan PSG ya. Banyak sekali pemain kita ini dibeli oleh PSG. Partner bisnis kita ini dengan PSG. $50 juta mungkin untuk seorang Rodrigo Bentancur. Maulah 50 juta. Yes. Mungkin tak 60 sih mau. Ini PSG ini banyak uangnya. Pochettino nih nggak punya uang, nggak punya seri nih. Uangnya pakai uang negara. Dybala sudah mentok. Kita bisa latih di advance playmaker aja dah. Nah, ini paling cepat 87 pekan. Oke, kita training dulu. Dan tanggal 11 kita akan menghadapi Venezia. Mungkin yang akan masuk pemain-pemain lapis kedua mungkin ya.
atau pemain utama juga boleh masuk kali. Karena masih awal musim juga, masih tim ini belum sepenuhnya siap mengarungi musim, karena sharpness-nya yang masih kurang. Kalau aku bilang banyak pemain yang masih kurang sharpness-nya. Ya mungkin ini lapis kedua ya, karena kita sudah lihat tanggal 14 kita akan menghadapi Barcelona. Ada tawaran melatih untuk Republik Ceko, tapi tidak diterima. Mungkin akan ku tutup episode kali ini. Mungkin untuk kalian yang suka konten karir mode kali ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan saksikan terus konten-konten menariknya yang ada di channel aku. Dan see you guys, bye bye.